anak buahnya aparatur negara untuk tidak menyelenggarakan buka bersama atau budaya buka bersama. Dan itu nanti kita akan bahas tersendiri mungkin besok malam ya, kita akan bahas lagi. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah budayanya itu ya, budaya buka bersama atau budaya-budaya Islam yang mempercantik atau yang meriahkan bulan Ramadan itu sendiri, yaitu ya dulu ya, kita akan bahas ini tentang sejarah Islam dulu sebentar sebelum kita masuk ke budayanya, bahwa Islam itu masuk di Pulau Jawa dulu itu tidak semudah kita membalikkan tangan ya, karena sebelum Islam datang di Pulau Jawa ini sudah ada agamanya atau sudah ada penganut agamanya. Ya, jadi dulu sebelum Islam datang itu di sini sudah ada yang namanya agama, yaitu agama Hindu dan Buddha. Ya. Jejak-jejak dari agama Hindu dan Buddha kita dapat temukan, yaitu situs-situs candi-candi yang tersebar di Pulau Jawa, terutama di Pulau Jawa Timur dan Jawa Tengah. Itu ada Candi Borobudur yang besar sekali, Candi Prambanan, ya, Candi Sewu, Candi Pelausan yang besar begitu. Saya yakin bahwa agama Hindu Buddha di masa itu sangat-sangat besar sekali, sangat-sangat pesat sekali. Ya sangat, ya mungkin sebesar Islam sekarang kalau saya bisa memprediksi atau boleh menganalisa ya. Tapi karena populasi manusia di zaman itu juga sebelum sebanyak ini, tentu candi-candi itu juga tidak sebanyak atau tidak sebanyak masjid di sekarang ini ya. Kalau sekarang kan masjid itu hampir di setiap kampung itu ada ya. Jadi memang candi-candi di zaman dahulu itu ya, kalau dari segi kegunaan itu ya kayak sebuah masjid sekarang ini. Jadi tempat peribadatan atau berkumpulnya untuk beribadah. Nah, oleh para penyiar Islam atau oleh para wali-wali Allah ataupun oleh para kiai di masa itu yang mempunyai keinginan ya atau membawa ajaran Islam dan akan dimasukkan ke Pulau Jawa ini, itu mempunyai pemikiran ya, kira-kira bagaimana Islam ini bisa masuk ke Pulau Jawa tanpa ada pertumpahan darah. Nah, jadi bijaksananya para wali, para ulama di zaman dahulu itu seperti itu. Jadi bagaimana caranya Islam ini masuk di Pulau Jawa tanpa pertumpahan darah? Karena apa? Ya karena Islam mau masuk sini, di sini sudah ada agamanya, sudah ada agama sebelumnya. Jadi kalau secara frontal mau dimasukkan, tentu saja umat Hindu dan Buddha di saat itu juga tidak akan semudah itu untuk menerima agama baru. Nah, cara yang paling tepat untuk menyebarkan syiar Islam di waktu itu adalah dengan cara budaya. Ya. Jadi budaya-budaya yang sudah ada itu tetap diadakan, tetapi diselipkan dengan ajaran-ajaran Islam yang baru. Nah, setelah budaya-budaya atau ajaran-ajaran Islam yang membaur dengan budaya-budaya yang sebelumnya telah ada itu bisa diterima oleh masyarakat di waktu itu, nah barulah secara sedikit demi sedikit, secara frontal akan dakwah itu akan secara terbuka ya. Seperti baginda Rasul juga kan dulu seperti itu ya. Jadi pelan-pelan, setelah bisa baru secara terbuka ya, itu dakwahnya gitu. Jadi secara halus tapi pasti ya, itulah cara dakwah para ulama di zaman dahulu. Contohnya apa? Budaya-budaya kayak ada acara kenduri ya, ada acara kalau ada orang yang meninggal itu ya 7 hari, 40 hari, 100 hari, itu kan juga budaya-budaya di zaman dahulu Hindu Buddha itu, terus disisipi dengan ajaran-ajaran Islam agar sedikit demi sedikit
umat sebelum Islam datang itu mengenal Islam. Ya, setelah mengenal baru setelah terbuka, nah ini loh Islam itu, pada akhirnya terus bisa menerima, dan pada akhirnya sampai sekarang di Pulau Jawa itu mayoritas Islam itu, mayoritas agama itu adalah agama Islam. Jadi intinya bahwa masuknya Islam di Pulau Jawa itu siarnya itu dengan budaya. Tentu saja orang yang tertarik dengan sesuatu hal itu pasti tertariknya itu karena ada sesuatu gitu ya. Nah, begitu pula dengan umat sebelum Islam, yaitu umat Hindu-Buddha, itu tertarik kepada Islam itu apa? Tentu dengan adanya budaya tadi. Mungkin kalau zaman Wali Songo itu dengan cara wayang ya, itu budaya. Orang tertarik budayanya. Wah, ada ceritanya, apa cerita wayangnya. Tertarik. Pada akhirnya apa? Setelah tertarik dia akan mencari tahu. Ini cerita apa sih? Ini dari mana sih? Dan tokoh ini siapa sih? Nah, setelah tertarik baru dia akan mendapatkan dakwah yang frontal tentang Islam, dan setelah tertarik dia akan masuk ke agama Islam. Jadi dakwahnya itu dengan budaya, dengan halus tapi pasti. Itulah salah satu cara syiar Islam para ulama, para wali pada zaman dahulu. Nah, ini sebenarnya saya cuma akan masuk ke dalam budaya-budaya Ramadan yang mempercantik Ramadan itu sendiri. Ya, ini ya. Jadi ini intinya hanya obrol-obrol kosong saja, tapi karena ini adalah kita itu secara tidak langsung masuk ke dalam bulan Ramadan, tapi makanya curhat kita juga agak bernuansa Islam gitu loh ya, karena kita mengikuti alurnya ya, karena kan kita membahas hal yang sedang viral atau menjadi perhatian publik di dalam negeri maupun luar negeri ya, termasuk Ramadan ini kan juga menjadi perhatian publik ya di Indonesia, karena mayoritas di Indonesia itu dianut oleh agama Islam. Nah, jadi Ramadan itu kan saya sudah bilang dari kemarin, Ramadan itu adalah laksana sebuah mesin ya, mesin penggiling ya, atau mungkin ya mesin penggiling ya, atau ibaratnya kita mau menanam padi sampai nanti menjadi beras. Nah, apa yang diperlukan agar beras itu nanti menjadi baik atau hasilnya baik, tidak pecah, enak rasanya, terus tumbuhnya juga subur. Tentu saja untuk melakukan itu kita harus mempersiapkan sesuatu hal atau persiapan ya. Persiapannya apa ya? Seandainya kita mau menanam padi, tentu saja kita menyiapkan lahannya itu harus subur, harus diairi dengan air yang baik, dan kita harus persiapkan yaitu pupuknya ya, agar tanamannya itu nanti tumbuh dengan subur dan menghasilkan padi yang banyak dan gemuk-gemuk gitu ya. Setelah padi itu panen, kita pun harus menggiling kepada penggiling yang baik ya. Jadi gilingannya juga harus waras, saringannya juga harus yang baik, agar apa? Agar hasilnya nanti tidak pecah dan menjadi beras yang berkualitas tinggi ya. Caranya apa? Ya caranya dengan ini, kita ibaratnya kalau bahasa Jawanya itu ngupokoro ya, atau kita memelihara, atau kita ngopeni ya, atau kita gemati ya, gemati dengan padi, dengan tata cara kita ikuti alur yang baik, bagaimana cara menanam padi yang baik, cara mengolah padi yang baik. Terus kita juga yang menjadi mesin penggiling itu juga, yang punya mesin penggiling itu juga merawat mesinnya dengan baik, diisi oli dengan baik, terus jika ada onderdil yang rusak diganti dengan yang baik. Pasti
itu akan menghasilkan padi yang istimewa, dimakan juga enak. Karena apa? Dari prosesnya, dari awal sampai akhir itu ada yang namanya pemeliharaan atau adanya yang namanya yaitu ngupokoro ya, gitu. Artinya kita memelihara dengan baik ya. Begitu pula lah, ini yang intinya di sini, begitu pula dengan Ramadan ini teman-teman ya. Ramadan ini akan jadi baik seandainya kita pun ngupokoro ya, atau ibaratnya kita juga perhatian ya dari awal sampai akhir ya. Dengan cara apa ngupokoronya? Dengan kita tetap melakukan budaya-budaya yang dapat mempercantik atau yang dapat memperindah bulan puasa itu sendiri. Nah, intinya cuma di situ ya. Apa budaya-budaya yang dapat mempercantik atau memperindah bulan puasa? Yaitu salah satunya adalah dengan buka bersama. Satu. Yang kedua, mungkin kita adakan juga yang namanya mungkin kayak jalan-jalan di habis subuh ya, itu juga salah satu untuk mempercantik. Atau tapi dengan syarat juga ya, kita tidak meninggalkan inti dari Ramadan. Jadi intinya Ramadan itu ya puasanya itu gitu ya. Terus cara lagi apa? Sholat taraweh ya. Sholat taraweh itu kan sunnah, tapi itu juga cara mempercantik, memperindah dari bulan Ramadan gitu ya. Kita sholat taraweh, jadi walaupun ini sunnah, tapi ini adalah cara-cara ngupokoro bulan Ramadan agar cantik teman-teman ya. Tapi seandainya bulan puasa ini kita tidak upokoro, kita diamkan saja, kita tidak taraweh, kita tidak mungkin buka bersama, karena buka bersama ini kan pasti akan diiringi dengan kegiatan-kegiatan yang baik kayak ngaji dan lain sebagainya gitu. Terus kita juga tidak ikuti dengan sholat subuh berjamaah gitu. Biasanya kan sholat subuh berjamaah ini juga dilakukan itu juga karena mungkin kalau yang ABG atau anak-anak itu karena akan ada jalan-jalan pagi. Jadi jalan-jalan pagi itu bukan menjadi inti, tapi itu syiar untuk berangkat sholat subuh gitu loh. Nah itu, jadi terus ada juga mungkin tadarus ya. Tadarus itu juga salah satu cara memperindah dan mempercantik bulan Ramadan. Agar apa? Agar nanti di saat sudah selesai bulan Ramadan itu akan mendapatkan hasil yang baik. Kayak tadi, beras tadi, mau menanam sudah disiapkan lahannya, bagaimana lahannya yang bagus, terus setiap hari atau setiap minggu dikasih air. Kita juga menggilingnya kepada penggiling yang bagus, yang bisa merawat mesinnya. Nanti akan menjadi beras yang hebat. Begitu bulan Ramadan ini, kalau kita masuk bulan Ramadan, kita tidak ngupokoro, kita tidak memperbagus, kita tidak mempercantik, kita tidak darus, kita tidak taraweh, kita tidak takjilan, kita tidak cuma kayak hari biasa, kita tidak mengistimewakan, ya nanti hasilnya Ramadan itu setelah selesai ya akan tidak ada perbedaannya. Karena apa? Kita tidak ngupokoro atau kita tidak memelihara di saat bulan puasanya. Makanya ada sebuah riwayat atau sebuah hadis yang mengatakan 10 hari pertama itu adalah rahmat. Rahmat itu adalah apa ya? Rahmat bagi orang yang tahu atau yang melaksanakan. Gitu loh. Karena yang bulan puasa ini kan bagi orang-orang yang beriman. Nah, itu nanti akan bahas lagi soal itu ya. Terus yang kedua itu kan 10 hari kedua adalah ampunan. Nah, setelah dapat ampunan, 10 hari terakhir adalah terbebas dari api neraka. Nah, tentu orang yang dapat mendapatkan 10 ini tadi, 10 hari adalah orang-orang yang merawat, memperindah, mempercantik bulan puasa atau bulan Ramadan ini. Jadi budaya-budaya tadi, budaya-budaya dari, kalau budaya-budaya Ramadan ini sudah hilang, tidak dilaksanakan, tentu saja Ramadan ini kayak
sayur tanpa garam. Ya enak dimakan bisa, tapi tanpa garam tidak ada keindahannya yang mungkin menambah keindahan gitu. Nah, intinya itu berarti intisarinya adalah Ramadan ini akan baik hasilnya itu tergantung yang menjalankan. Ya, jadi ini sudah dikasih kesempatan, ini ada rahmat, ada ampunan, ada terbebas dari api neraka ya. Ini sudah dikasih. Kalau kita nggak ambil, kita nggak upokoro, kita tidak ibaratnya mengurusnya atau memeliharanya, tentu kita akan mendapatkan hasil yang ya biasa-biasa saja atau tidak istimewa. Itu aja ya teman-teman ya, curhatan kita malam ini membahas tentang bulan Ramadan. Kenapa kok kita bahas kayak gini? Karena nanti video ini saya mau sinkronkan dengan video orang ceramah ya, Mbak Umi Laila. Jadi kita membahas tentang yang bersifat religi, meskipun kita bukan ahli agama. Jadi mohon maaf sekali seandainya yang kita sampaikan ini banyak kesalahan atau banyak yang tidak pas ya. Ini hanya mencoba untuk, karena kan ini temanya kan hari ini gitu, kita sedang masuk bulan puasa. Masa di bulan puasa kita membahas sepak bola, kita membahas perang di Ukraina, kan ya nggak pas ya. Karena ini kita masuk bulan Ramadan ya, kita membahas tema-tema yang bersifat religi ya. Ini kita bahas-bahas yang lain lagi ya. Ini bukan kita sok pinter, karena kita itu hanya bisa ngomong aja ya. Saya hanya bisa ngomong, bisa jargoni saja, karena ini hanya untuk hiburan. Ya enggak apa-apa lah kita ngomong sedikit-sedikit tentang yang bernuansa agama ya. Ya minimal untuk menasihati kita sendiri gitu. Karena kita kalau ngaji kadang males ya gitu, nasihati diri sendiri aja. Itu aja teman-teman ya. Kita nanti akan sinkronkan video ini dengan video Mbak Umi Laila. Ini ustazah baru yang lagi viral ya, di TikTok lagi viral, di YouTube juga viral, di dunia NU juga lagi viral. Ini orangnya manis ya, cantik, terus ini juga keturunan dari seorang pendakwah. Jadi ya wajar kalau langsung booming ini mbaknya ya. Tapi kita acungi jempol ya mbak ini, karena lagi viral ya. Kita kan membahas hal-hal yang viral ya, yang sedang menjadi perhatian publik ya. Ini sedang viralnya Mbak Umi Laila, kita akan coba sinkronkan tadi. Itu aja ya teman-teman, malam ini curhatnya sebentar membahas tentang bulan puasa. Karena ini kan masih 6 hari, jadi masih 6 hari kita, jadi tidak ada salahnya kita membahas tentang bulan Ramadan. Nanti kalau sudah mendekati Idul Fitri ya kita membahas tentang Idul Fitri, kita nanti Idul Adha kita membahas Idul Adha untuk hiburan kita bersama. Semoga aja yang mendengarkan ini semua ya kita ambil hikmahnya bersama-sama, jadikan ini hiburan bersama-sama, terutama dari TV Lebaran. Itu aja ya. Ini nanti bentar lagi udah ada suara sahur-sahur gitu ya. Ya semoga masih ada. Itu juga salah satu budaya, saya lupa bilang ya, ini budaya sahur saya itu juga salah satu untuk memperindah. Atau dipakai kotean itu sahur muter-muter ke kampung, itu juga salah satu budaya yang jangan ditinggalkan. Karena apa? Kalau ditinggalkan ya lama-lama Ramadan itu kayak sayur tanpa garam tadi ya. Ya enak aja dimakan, tapi ya tanpa garam ya tidak ada rasanya yang itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak copot pecinya.